Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam hadis yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Yang lain begitu suaranya semua? Sama suaranya kurang jernih? Kurang jelas? Mungkin mic-nya nih. Sekarang gimana? Sudah jelas? Baik, alhamdulillah. 6. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 676 min al-hijratin nabawiyah. Al-hadithul awal an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa poin yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkenaan dengan hadis ini, mengenai keutamaan hadis ini di kalangan para ulama, bagaimana para ulama memandang kedudukan atau menempatkan hadis ini pada kedudukan yang yang tinggi, ya. 6 di kalangan para ulama. Kemudian kita juga sudah menjelaskan beberapa biografi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini juga sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. 6. Kemudian pembahasan berikutnya adalah beberapa kosakata yang penting kita ketahui dalam hadis ini, ya, untuk memahami makna hadis ini secara umum. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Al-amal, yang pertama al-amal bentuk plural atau bentuk jamak dari kata al-amalu, ya, dan al-amal adalah sesuatu yang masyhur, ya, ma'ruf. Apa itu amal? Perbuatan. Amal di sini kata para ulama mencakup amalan amalan perbuatan dan juga qaul lisan, dan juga al-qaul al-lisan. Jadi al-amal di sini mencakup amal perbuatan dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh, dan juga mencakup al-qaul bil lisan, ucapan dengan al-lisan. Kemudian An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-amal di sini adalah al-amal ad-diniyah asy-syar'iyyah, ya, al-amal ad-diniyah asy-syar'iyyah. Demikian pula dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala Al-Asqalani rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan al-amal di sini adalah al-amalus syar'iyyah ad-diniyah. Ya, sehingga maknanya adalah bahwa al-amal, ya, bahwa al-amal perbuatan, amalan, ucapan yang merupakan ibadah, yang merupakan perkara keagamaan ini binniyat, ya. Binniyat yakni dengan niatnya. Taib, dengan niatnya. Maka hadis ini, kalimat amal di sini mengeluarkan atau dikecualikan darinya al-amal al-mubahah, perkara-perkara yang mubah, hal-hal yang sifatnya adat. Ini tidak dibutuhkan niat untuk keabsahannya, ya, tidak dibutuhkan niat untuk keabsahannya. Seorang ingin melakukan sesuatu dari perkara dunia, maka tidak diharuskan dia berniat, ya, untuk
keabsahan perbuatan tersebut. Ya, untuk keabsahan perbuatan tersebut. Baik. Ini al-amal. Jadi al-amal di sini mencakup perbuatan dan ucapan, ya. Namun dari sisi maknanya, maka al-amal yang dimaksud di sini terbatas pada amalan-amalan diniyah wa syar'iyyah. Ya, tidak masuk di dalamnya ibadah amalan-amalan yang sifatnya mubah atau adat. Kemudian yang kedua, al-amal bin niyat. Ya, an-niyat bentuk jamak dari an-niyah. Apa itu an-niyah? Ya. An-niyah kata para ulama secara bahasa bermakna al-qasdu. Bermakna al-qasdu. Bermakna maksud, keinginan. Ya, maksud dan keinginan. 6. Adapun secara istilah, maka an-niyah itu punya dua sudut tinjauan dalam definisinya. Insyaallah taala kita akan terangkan nanti bahwasanya hadis tentang niat ini dibahas oleh para ulama dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah niat, ya, dalam pembahasan para ulama akidah, para ulama ahlul ma'rifah, ya, yang berbicara dalam masalah tauhid, keikhlasan, tentang tazkiyatun nafs. Ya, maka niat di mata mereka atau dalam pembahasan mereka, ya, hal yang lain. Kemudian niat juga dibahas oleh para ulama, para fuqaha dalam buku-buku fikih mereka. Maka niat yang dibahas, yang diinginkan oleh para fuqaha itu adalah sesuatu yang lain pula. Itu juga sesuatu yang lain. Baik, masih yang lain putus-putus semua? Yang lain, Chef? Putus-putus? Baik, sebentar. Koneksinya lagi jelek ini. Sebentar.